Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Sore hari ini kita kedatangan tamu Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus K. Haji Puamonto Umbunai di Nun Podcast sore hari ini. Apa kabar Abah Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita doakan Abah Kiai sehat selalu sehingga syiar dakwah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, wabil khusus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, selalu tetap semangat di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun podcast kita pada sore hari ini mengambil tema keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke tema, saya perlu menggali kaitan dengan nama Nun Podcast. Nun Podcast ini untuk diketahui sahabat Nun Podcast, nama ini diberikan langsung oleh Abah Kiai Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kita perlu mendapat sedikit gambaran kaitan dengan nama Nun Podcast. Untuk itu kita beri kesempatan kepada Abah Kiai untuk sedikit memberikan gambaran kaitan dengan Nun Podcast. Disilakan Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih studio podcast Nun Podcast PWNU NTT telah mengundang saya untuk hadir di studio ini. Mudah-mudahan kehadiran Nun Podcast PWNU NTT ini dalam rangka transformasi digital, menyadari bahwa kita hidup di era yang cukup marak dengan digital dan kita harus juga berperan di dalamnya. Mudah-mudahan membawa keberkahan tersendiri dalam khidmah kita untuk Nahdlatul Ulama, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pilihan nama Nun Podcast ini memang sengaja saya ambil dari sebuah surat, ya, Al-Qalam, salah satu pembukaan suratnya dengan ungkapan firman Allah, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, wal qalam itu demi kolam, demi pulpen. Nah, kita berbicara tentang pulpen itu artinya berbicara tentang keilmuan. Nah, kita tahu bahwa untuk meraih segala sesuatu, baik dunia maupun akhirat, tentu harus dengan ilmu. Dan oleh karena itu, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun." Cari ilmu itu hukumnya bukan sekedar wajib, tetapi sangat wajib. Kenapa? Karena dengan ilmulah kita bisa sukses dalam segala hal. Tentu yang lebih penting adalah ilmu yang didasari dengan keimanan. Jika ini terpenuhi, maka insya Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Tidak beriman saja, juga tidak berilmu saja. Tetapi kedua-duanya harus berpadu. Niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, berangkat dari pemikiran ini kemudian kita ambil sebuah nama untuk podcast ini adalah Nun. Selain itu Nun singkatan dari NU NTT. Ya, NU NTT. NU tambah N, jadi Nun. NU itu NU Nahdlatul Ulama, dan N-nya itu Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Ya. Nun NU Nusa Tenggara Timur podcast. Sehingga nanti tentu kita berharap kehadiran podcast ini bisa menggugah atau memberikan motivasi kepada seluruh Banom, baik tingkat wilayah maupun tingkat cabang, ya, untuk berperan memberikan pikiran-pikiran yang bernas, pikiran-pikiran cerdas untuk khidmah kita di Nahdlatul Ulama.
baik dari tingkat provinsi maupun sampai ke bahkan di tingkat kecamatan, tingkat MBC. Seperti itu barangkali pikiran-pikiran, pokok pikiran awalnya, maka kita beri nama Non Podcast, dan mudah-mudahan nama ini nama yang diberkahi oleh Allah. Amin, amin. Ya Sehingga kehadiran Non Podcast ini betul-betul bermanfaat dan mengandung keberkahan untuk khidmahnya Nahdlatul Ulama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian. Luar biasa. Jadi sahabat Nun Podcast ini mempunyai makna yang tadi sudah disampaikan Abah Yai. Intinya bahwasanya ilmu dan amal beserta media ini adalah media di mana media kita untuk mempromosikan Nahdlatul Ulama secara menyeluruh baik di NTT maupun di luar NTT nantinya. Selanjutnya untuk tema yang kedua Abah, kaitan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Mungkin Abah sedikit memberikan gambaran kaitan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Kita perlu mendapat penyegaran rohani buat kami, khusus generasi muda yang ada di NU, untuk bagaimana 10 hari Ramadan terakhir kita lebih dekat ke masjid, beriktikaf, jangan jauh dari masjid. Mungkin kita dengarkan bersama dari Abah. Ya, memang 10 hari terakhir Ramadan itu adalah sebuah tantangan. Tantangan yang cukup berat. Kenapa? Karena memang biasanya orang itu rajin itu di awal. Di akhir-akhir semakin kendor. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar umat ini tetap semangat di akhir Ramadan? Lalu Allah memberikan hadiah-hadiah. Keutamaan yang luar biasa di akhir Ramadan. Ada Lailatul Qadar yang kita harus intip, yang harus kita berjaga-jaga untuk memperoleh Lailatul Qadar itu. Nah, tidak mungkin kan kalau kita tidur. Nah, oleh karena itu, atau tidak mungkin kita berleha-leha tidak hadir di masjid. Nah, bagaimana agar kita meraih sebuah keutamaan atau fadilah yang luar biasa di akhir Ramadan ini? Maka motivasinya adalah kita bersungguh-sungguh di akhir Ramadan. Memang ini sebuah tantangan. Ya, selain memang kita sudah, ya kalau dibilang manusia ini karena punya nafsu, sudah lelah, ya. Bisa jadi juga kebanyakan kita itu lebih sibuk menyiapkan mudik, lebih sibuk menyiapkan menghadapi Ramadan dengan mudik, dengan segala macam yang harus disiapkan. Ya, saya hanya berharap mudah-mudahan persiapan untuk Idul Fitri itu adalah persiapan-persiapan yang dilakukan juga karena Allah landasannya. Misalnya, kita tahu bahwa tradisi kita di Idul Fitri itu akan menerima banyak tamu. Silaturahmi. Lalu kemudian kita menyiapkan segala sesuatu untuk menghormati tamu, untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu itu juga adalah anjuran agama. Bahkan menghormati tamu, memuliakan tamu adalah bagian dari indikator keimanan kita kepada Allah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, kalau kita mempersiapkan Idul Fitri karena ini landasannya, maka insya Allah nilainya tetap kita dapat. Tetapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk beribadah di 10 hari terakhir Ramadan, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Karena Nabi di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan itu ibadahnya lebih kencang daripada malam-malam sebelumnya. Bahkan bukan hanya diri Nabi, juga kepada anggota keluarganya. Diajak untuk melakukan sholat malam, qiraah Al-Quran, tilawah Al-Quran, lalu kemudian iktikaf di masjid, banyak zikir di malam-malam terakhir atau di 10 malam terakhir Ramadan. Logikanya memang kalau kita anggap bahwa Ramadan ini seorang tamu, seorang tamu yang mulia yang datang mengunjungi kita, maka sudah semestinya menjelang kepergian Ramadan itu kita harus prihatin.
Kita harus prihatin layaknya seperti seorang tamu yang akan pergi. Bagaimana kita merasa susah, merasa bersedih, seperti itu. Sehingga kita melakukan kesungguhan-kesungguhan dalam menyuguhkan tamu, agar tamu itu nanti bisa datang lagi. Ya, analoginya seperti itu. Kalau kita Ramadan ini kita ibaratkan tamu. Tetapi sebaliknya jika yang sikap kita itu bereforia dengan segala kesibukan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada nilai-nilai ibadahnya, jangan sampai kita dianggap kita sudah tidak suka lagi dengan Ramadan. Ya ibarat tamu itu ketika kita mungkin dikit-dikit kita tanya, kapan pulang? Kapan pulang sama tamu? Lalu kemudian kita kayak senang dan tidak ada rasa galau, tidak ada rasa prihatinnya. Nah, jangan sampai tamu itu punya pikiran bahwa tuan rumah ini sudah tidak suka lagi dengan saya, maka saya harus segera pergi. Nah, jangan sampai Ramadan itu kita perlakukan seperti itu. Oleh karena itu, kesungguhan kita dalam beribadah di 10 hari terakhir, walaupun memang menurut jumhur ulama ada malam-malam ganjil untuk kita intai Lailatul Qadar dengan memperbanyak iktikaf di masjid, kemudian perbanyak zikir, tuntaskan kajian-kajian Al-Quran, membaca dan kemudian memahami maknanya lewat kajian-kajian Al-Quran, itu jauh lebih baik. Ditambah lagi dengan kita bersedekah di akhir Ramadan. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu ya nanti ujungnya adalah zakat fitrah. Yang wajib juga ada zakat mal, tapi zakat mal itu tidak mesti di Ramadan, karena zakat mal itu punya syarat itu haul. Haul itu harus setahun. Umurnya harta yang kita miliki itu setahun. Kan tidak mesti kita mulai memiliki harta itu di Ramadan. Tetapi banyak orang yang ingin melakukan zakat malnya di Ramadan. Ya mungkin karena mengejar fadilahnya Ramadan. Itu saya kira tidak ada masalah. Hanya kita jangan keliru. Mengeluarkan zakat mal itu ya syaratnya haul. Ya, ketemu tahun. Kita miliki barang A, harta A yang wajib kita zakati, itu umurnya sudah setahun. Nah boleh jadi kita miliki harta A, ya, itu bisa jadi bukan di Ramadan, bisa saja Muharram. Nah sehingga nanti ketemu tahunnya itu Muharram lagi, baru kita hitung zakatnya. Nah mau mengeluarkan zakatnya itu ditunda, nanti tunggu Ramadan baru dikasih keluar. Yang penting ingat hitungannya tetap di Muharram. Kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, seperti itu. Inilah barangkali keutamaan di akhir Ramadan yang harus kita raih dengan memperbanyak amalan-amalan tadi. Ditambah lagi 10 hari terakhir Ramadan itu dikenal dengan sebuah piala yang diberikan oleh Allah yang bernama Itqum minan nar. Pembebasan dari siksaan api neraka. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih itu. Amin, amin. Dan kita tetap semangat. Ya. Saya kira mungkin hanya anak-anak ya, yang di akhir Ramadan itu semakin girang karena mereka akan ya seolah-olah sudah lelah puasa itu. Iya. Jadi akhir Ramadan dianggapnya sudah akan selesai dan kita merdeka. Nah mudah-mudahan kita yang bukan anak-anak lagi, mudah-mudahan tidak punya sikap seperti itu. Justru kita sangat merasakan puasa ini sudah membantu kita untuk memicu kita untuk melakukan gairah ya, untuk lebih gairah lagi dalam melakukan amaliyah ibadah yang lain. Kalau kita sadar ini, maka selepas Ramadan mestinya puasa itu tetap kita pelihara lewat puasa-puasa sunnah kita. Karena kita semua sungguh sangat menyadari kita ibadah sambil berpuasa itu nilainya beda sekali. Nah, ini yang tentu kita sangat rasakan. Terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan Abah Kiai ya, kalau menurut saya ini daging semua. Jadi sahabat Nun Podcast
Semoga di akhir Ramadan kita jangan kendor dalam hal ibadah, kita tingkatkan lagi ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah-sunnah kita. Insya Allah semoga puasa kita keluar dalam 1 bulan Ramadan ini keluar dengan predikat muttaqin nantinya. Dan demikian tayangan podcast perdana kami bersama Abah Kiai Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Kiai Haji Puamonto Umbunai di Nun Podcast pada sore hari ini. Dan mungkin ada closing statement dari Abah ya. Sekaligus kita launching. Ya, kita launching Abah ya. Hari ini tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah. Siap. Bertepatan dengan tanggal 1 April 2024 Masehi. Ya, siap. Kita launching bersama Ya. Nun Podcast PWNU NTT ini secara resmi untuk terus mengudara sepanjang hayat, bahkan sampai kapanpun. Amin. Demi siarnya Nahdlatul Ulama di bumi Floba Morata. Untuk itu, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan sholawat. Siap. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati Nahdlatul Ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabbit wansur ahla jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekian ya sebagai closing statement. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast kita dan semoga bermanfaat buat kita semua. Wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i